Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang ke-11 ini insyaallah saya akan menyampaikan kembali nasihat terkhusus bagi teman-teman saya, guru-guru saya, para ustadz salafi, terkait seringnya kita salah faham tentang apa itu tahlilan. Para jemaah, kebanyakan para ustadz salafi memahami bahwa tahlilan itu adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka. Titik beratnya tentang kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka. Padahal para jemaah, tahlilan bukan itu. Tahlilan itu adalah kirim pahala. Bahasa Arabnya tahlilan itu ihda'us shawab, mengirim pahala. Yang mana mengirim pahala ini justru sepakat mayoritas ulama ahlus sunnah salafi, mayoritas sepakat bahwa segala amal kebaikan, bacaan Al-Quran dan yang lainnya, pahalanya bisa dikirim kepada keluarga yang sudah meninggal. Ini mayoritas, jumhur, sebagian kecil yang mengatakan tidak sampai, dan ini pendapat yang lemah. Yang benar adalah bacaan Al-Quran, bacaan zikir-zikir, dan yang lainnya, pahalanya bisa dikirim kepada orang yang meninggal dunia. Nah, akibat gagal faham atau salah memahami definisi tahlilan ini, akhirnya para ustadz salafi salah pula dalam memahami berbagai ucapan para ulama ketika mereka memakruhkan kumpul-kumpul di rumah duka. Di antaranya ucapan Imam Asy-Syafi'i. Sangat banyak ustadz salafi gagal faham yang sangat parah. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa akrahul ma'tama wa hiyal jama'atu wa illam yakun lahum bukaun fa inna dhalika yujaddidul huzna wa yukalliful mu'nata. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan aku memakruhkan al-ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di rumah duka walaupun mereka tidak menangis, karena hal itu bisa memperbaharui kesedihan dan bisa membebani keluarga ahli musibah. Para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Apa yang dimaksud Imam Syafi'i? Jelas sekali beliau mengatakan akrahu, aku tidak suka, aku makruhkan. Beliau memakruhkan al-ma'tam. Al-ma'tam itu kumpul-kumpul di rumah duka. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa yang dimaksud al-jamaah oleh Imam Asy-Syafi'i? Qalu, para ulama Syafi'i mengatakan, ya'ni bil julusi laha ayyajtami'a ahlul mayyiti fi baitin fayaqsudahum man arada ta'ziyata. Kata Imam An-Nawawi, para ulama Syafi'i mengatakan yang dimaksud duduk-duduk yang dimakruhkan tadi adalah ahli mayit, keluarga mayit kumpul di rumah. Kemudian orang kumpul di rumah agar orang yang ingin takziah bisa menemui mereka. Para jemaah, jadi kumpul keluarga mayit, anak-anaknya kumpul semua di satu tempat, menunggu kalau ada orang mau takziah. Ini akrahu. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak suka, makruh. Para jemaah, namun ustadz salafi sering gagal faham yang sangat parah. Sebagian ustadz salafi mengatakan, wa akrahul ma'tam, maksud Imam Syafi'i wa akrahul ma'tam artinya, dan aku mengharamkan tahlilan. La ilaha illallah. Ini ustadz ngerti bahasa Arab atau tidak?
pernah belajar membaca penjelasan ulama atau tidak? Kok bisa ucapan Imam Syafi'i akrahul ma'tam diartikan aku mengharamkan tahlilan? Di sini ada dua kebohongan yang sangat besar para jemaah, walau tidak sengaja berbohong. Terlalu semangat, akhirnya berdusta. Imam Syafi'i mengatakan akrohu, aku tidak suka, bukan haram. Memang bisa diartikan haram kalau ada indikasi yang sangat kuat. Dan di sini kebalikannya, indikasi menunjukkan maksud Imam Syafi'i makruh. Apa indikasinya? Lihat kata beliau, fa inna dzalika yujaddilul huzna. Karena kumpul-kumpul itu bisa menyebabkan jadi baru lagi kesedihannya, jadi sedih lagi. Itu alasan Imam Syafi'i memakruhkan. Para jemaah, meninggal keluarga kita, kita sedih menangis, tidak meratap, dan itu boleh. Terus malamnya kita nangis lagi, apa itu haram? Hanya orang bodoh yang tak kenal agama mengatakan haram. Tidak haram para jemaah. Sedih berulang itu tidak haram, namun tidak baik. Kenapa sedih-sedih terus? Kan tidak baik. Itu yang dimaksud makruh. Maka Imam Syafi'i mengatakan akrohu. Karena dikhawatirkan nanti sedih lagi. Padahal kalaupun sedih lagi tidak haram. Kenapa Ustadz-Ustadz Salafi mengatakan haram? Akibat terlalu semangat menyalahkan orang. Akhirnya ilmu banyak tidak berfungsi sama sekali. Gelar LC, gelar-gelar yang lain, senior di Salafi, sudah tua sejak dulu jadi ustadz, tak mengerti ucapan ulama. Akibat apa para jemaah? Pokoknya tahlilan harus sesat. Ini namanya hawa nafsu para jemaah. Kemudian sebagian ustadz kita mengatakan Imam Syafi'i saja menegaskan bahwa tahlilan itu bid'ah sesat. La ilaha illallah. Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Tidak pernah sama sekali. Kenapa antum mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah? Ini kedustaan para jemaah. Walau antum tidak sengaja, antum telah menipu banyak salafiyin. Terus antum katakan Imam Syafi'i menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah sesat. Sesat lagi. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan al-ma'tam itu dolalah. Enggak pernah. Antum artikan sesat. Luar biasa nih. Betul-betul kok para ustadz kita banyak menipu umat. Mohon maaf para jamaah. Saya bukan ingin merendahkan ustadz-ustadz Salafi. Bukan ingin menjelek-jelekkan dakwah Salafi. Namun saya merasa sedih. 25 tahun lebih Ustadz Salafi menyerang tahlilan dengan berbagai kesimpulan yang ngawur. Para jemaah, tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan tahlilan. Kita bilang beliau mengatakan tahlilan. Di zaman Imam Syafi'i tidak ada tahlilan para jemaah. Mustahil beliau maksudkan maktam itu tahlilan. Karena tidak ada. Kirim pahala ada, tapi kalau kirim pahala baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Sehingga tidak mungkin beliau berbicara tentang tahlilan. Kemana akal sehat ustadz-ustadz kita ini? Para jemaah, mohon maaf. Janganlah berambisi sekali. Kaum muslimin bukan orang bodoh di Indonesia ini. Mereka orang berilmu, beramal dengan ilmu. Itu pendapat yang mereka yakini. Hargai. Akibatnya kan antum tidak menghargai, jadi banyak bohong antum. Berdosa berlipat-lipat jadinya para jemaah. Mohon maaf, perbaiki dakwah kita. Memalukan. Sebagian Ustadz Salafi mengatakan kalimat makruh, kalau di zaman salaf maksudnya haram. Ini bodoh lagi nih, ini Ustadz sudah LC. Banyaklah gelar-gelar Ustadz Salafi hebat. Kalau saya tidak ada gelar. Ya, namun alhamdulillah sejak pertama dikenal Salafi di Indonesia, saya sudah mondok di Pondok Salafi. Tahun 95 bahkan sebelumnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagian ustadz kita juga mengatakan bahwa 4 imam madhab
bahwa semua ulama ahlus sunnah di 4 madhab mengatakan bahwa tahlilan haram. Sepakat, tidak ada perselisihan. Subhanallah, sudah gagal faham, sudah berdusta tanpa disengaja, mengatakan ulama sepakat tanpa perselisihan. Para jemaah, memalukan sekali. Sebenarnya para jemaah, orang kalau berbohong sekali dua kali saja sudah tidak bisa didengar dan sudah tidak bisa dipercaya sebenarnya para jemaah. Sedangkan kita berulang kali gagal faham, berbohong tanpa sengaja. Walau tidak disengaja, tetap saja itu namanya dusta. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berhentilah terlalu semangat. Gali dulu, tambah wawasan kita. Kaum muslimin di Indonesia bukan orang bodoh. Mereka orang yang sangat mengerti ilmu. Mereka beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Coba kaji. Coba tanyakan secara langsung apa dalil mereka, apa argumentasi mereka. Jangan buru-buru memponis dan menyesatkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Ibnu Baz dalam fatwa, kumpulan fatwa beliau pernah ditanya, "Ma ra'yu samahatikum fi man yajlisu bil manzili listiqbalil mu'izzin?" Wahai Syekh, apa pendapat Anda seorang atau keluarga mayit duduk di rumahnya menunggu orang takziah datang? Inilah yang diingkari oleh Imam Syafi'i, al-ma'tam, yaitu keluarga ahli musibah kumpul di rumah. Ya, satu keluarga itu anak dari yang meninggal itu kumpul di rumah itu menunggu siapa yang datang takziah. Itu makruh. Itu yang dimakruhkan oleh semua ulama atau mayoritas ulama salaf. Makruh, bukan haram. Nah, Syekh bin Baz ditanya, apa hukumnya kalau di zaman ini itu dibuat? Kata beliau, la a'lamu ba'san, tidak mengapa. Kenapa? Dilanjutannya kata Syekh bin Baz, li'anna ta'ziyata sunnatun, karena ta'ziyah itu sunnah, wastiqbalul mu'izzina mimma yu'inuhum ala ada'is sunnah. Sedangkan menyambut orang ta'ziyah termasuk membantu mereka mengamalkan sunnah. Dengan kita tunggu mereka datang, kita membantu mereka bisa ta'ziyah. Ta'ziyah itu sunnah. Para jemaah, kalaulah itu haram, mustahil Syekh bin Baz mengatakan tidak mengapa. Zaman sekarang memang itu sarananya. Mustahil, kalau haram sampai hari kiamat pun haram. Karena bukan haram para jemaah, makruh. Syekh Asy-Syanqiti, muridnya Syekh bin Baz, ulama besar Saudi, anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Beliau juga mengatakan kalau dulu makruh. Kalau sekarang tidak mengapa karena kondisinya berbeda. Syekh Asy-Syanqiti mengaitkan dengan kondisi. Di zaman itu sama sekali tidak diperlukan datang ke rumah duka. Nggak perlu. Sudah jumpa di masjid, jumpa di jalan, jumpa di pasar, sampaikan takziah, selesai. Zaman sekarang berjauhan. Sehingga perlu datang secara khusus. Perlu duduk di situ. Maka itu sarana untuk bisa mengamalkan sunnah takziah, kata Syekh Ibnu Baz. Jadi para jemaah, yang diingkari, yang dikatakan makruh oleh mayoritas ulama salaf dulu sama sekali bukan tahlilan. Tidak ada di zaman itu, tidak dikenal istilah tahlilan. Tahlilan kirim pahala. Semua mayoritas ulama salaf dulu mengakui pahala bacaan bisa dikirim. Jadi itu tidak mereka ingkari sama sekali. Yang mereka ingkari takziah duduk di sana. Tidak ada istilah duduk di zaman itu. Berbeda zaman sekarang, perlu duduk, dari jauh datang, perlu istirahat di sana. Bahkan semua ustadz salafi, jamaah salafi, kalau ada yang meninggal, mesti duduk-duduk menunggu. Disolatkan dan dikuburkan. Itu yang justru dilarang di zaman itu, makruh. Jadi sama sekali bukan bicara tahlilan. Itu gagal faham yang pertama. Kemudian yang kedua para jemaah, gagal faham juga. Sering ustadz-ustadz salafi mengatakan tahlilan itu tasyabbuh, menyerupai orang Hindu, orang kafir. Para jemaah, kalau yang menyampaikan ini orang yang baru masuk Islam, mungkin dia dulu Hindu,
atau dulu pendeta Hindu. Wajar. Belum mengerti orang itu apa itu tasyabuh, wajar. Namun kalau ustadz, apalagi ustadz salafi yang katanya ilmiah, nggak ngerti tasyabuh, ini memalukan sekali para jemaah. Tasyabuh itu bukan semua yang orang kafir buat, kita nggak boleh buat. Bukan begitu definisi tasyabuh. Tasyabuh itu adalah sesuatu yang khas orang kafir. Kalau kita buat, orang menduga, terbayang oleh orang yang melihat kita seperti mereka. Itu yang tasyabuh, khas. Syekh Al-Utsaimin dalam kumpulan fatwa beliau, Fatwa Al-Liqa Al-Bab Al-Maftuh, beliau mengatakan, At-tashabbuhu bil kuffari huwa annal insana yatazayya bizayyihim fil libas au fil kalam au ma asbaha dhalik. Tashabbuh dengan orang kafir yang dilarang adalah seseorang berpenampilan dengan penampilan khasnya orang kafir dalam hal pakaian atau dalam hal ucapan atau yang semisal itu. Bihaitsu di mana idza ra'ahu ar-ra'i yaqulu hadza minal kufar, di mana jika orang melihat dia, orang terbayang ini sepertinya orang kafir. Itu tasyabuh yang dilarang. Ketika orang melihat kita terbayang ini kayak Hindu. Begitu. Itu baru tasyabuh. Para jemaah, ketika kaum muslimin kumpul tahlilan malam hari mengucapkan la ilaha illallah lewat seseorang, apakah ada orang melihat yang sedang tahlilan terbayang kayak Hindu ya? Ada. Hanya orang bodoh yang mengatakan ada. Tidak akan ada seorang pun dari umat Islam, bahkan manusia, ketika melihat orang tahlilan mengatakan, seperti Hindu. Nggak akan ada para jemaah. Karena tidak ada khasnya di situ. Hanya sama dari sisi hari saja. Amalannya tidak ada kesamaan sama sekali, sehingga tidak tasyabuh. Belum lagi dalil ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bawakan dalil-dalil masalah 3 hari, 7 hari. Itu ada dalilnya para jemaah, hari itu. Seandainya tidak ada pun dalil masalah penetapan hari, amalan yang bersifat umum boleh dikhususkan. Dan sudah saya bahas. Boleh para jemaah mengkhususkan bacaan, boleh. Ada sahabat sangat suka baca surat Al-Ikhlas. Setiap sholat habis baca surat selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kata ulama ini menunjukkan boleh mengkhususkan bacaan tertentu, boleh. Tahlilan boleh, silahkan baca apa saja. Untuk dikirim pahalanya boleh. Mengkhususkan waktu pun boleh. Hadis tentang sholat hari Sabtu, Nabi ke Masjid Quba. Ulama sudah jelaskan boleh. Lah kaum muslimin memanfaatkan waktu hari berkabung 3 hari. Dikirim pahala di saat itu. Itu hanya memanfaatkan momen. Para jemaah, intinya takziah itu, intinya tahlilan adalah kirim pahala. Itu nanti ada dalilnya dan banyak sekali para ulama mayoritas menganjurkan sampai. Dan pendapat yang lemah mengatakan tidak sampai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah masukan, teguran bagi kita. Pelajarilah suatu masalah dengan benar. Pahami, dalami, benar-benar paham. Jangan salah paham. Ulama tidak bicara tahlilan, kita bilang sedang membicarakan tahlilan. Ulama hanya mengatakan akrohu, saya tidak suka, makruh, kita bilang ulama bilang haram. Para jemaah, memalukan sekali kalau dakwah seperti ini. Jadi demikianlah para jemaah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Teguran bagi kita semuanya, apa yang diamalkan kaum muslimin adalah masalah ijtihadiyah. Kita, antum silahkan, tidak perlu antum ikut tahlilan. Namun kaum muslimin yang mengamalkan itu juga dengan dalil, dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah. Dan mereka tidak melakukan kesesatan, tidak melakukan yang haram, hanya perkara yang makruh menurut sebagian ulama. Itu pun sebenarnya bukan tahlilan yang mereka makruhkan. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini menambah ilmu kita, menambah manfaat. Dan semoga para ustadz salafi mau memperbaiki diri,
tidak keras hati mempertahankan kesalahan, karena orang yang keras hati mempertahankan kesalahan adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.